Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan kita kembali lagi ke Crypto Reviews. Pada hari ini kita akan mereview mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Bounty Temple ya. Nah, untuk Bounty Temple ini adalah bentuknya suatu play to earn ya, play to earn hyper casual game menurut mereka ya. Nah, di sini kita akan men-spin satu NFT ya, di mana ada beberapa jenis NFT yang sedang diskon 30%. Ini fase awal dan nanti kita bisa main gamenya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice dan ini bentuknya adalah review. Jadi kita akan overview dulu secara keseluruhannya seperti apa gambaran si gamenya, dan di akhir gue akan kasih kesimpulan menurut gue seperti apa gitu ya. Oke, untuk Bounty Temple ini, jadi kita bisa lihat yang pertama kita ya kalau mau main kita harus punya BTM. Nah, BTM ini sekarang sedang diskon 30% begitu, dan ini hanya whitelist only. Date-nya itu sampai ada tanggal 3 Juni ya. Dan kalau kita di sini masih masih ada waktu, tapi masih udah mepet sih sebenarnya ya. Intinya kita harus beli salah satu dari bundle ini baru kita bisa main gamenya. Yang kedua, setelah kita spin si BTM itu, kita bisa attack dan raid other villages. Ini jadi mungkin kalau buat lo yang seumuran sama gue ya, tahu game dulu ada namanya COC. Nggak tahu sekarang masih ada yang main nggak ya, Clash of Clans ya. Kalau dulu sih itu semua orang kayaknya main ya. Nah, ini mungkin ada kemiripan seperti itu, seperti COC. Tapi perbedaannya untuk melakukan actionnya harus menggunakan si BTM ini, alias si NFT yang kita bisa dapatkan di sini. Gitu ya. Dan tentunya semakin tinggi ya, semakin mahal, otomatis akan semakin bagus lah BTM-nya. Jadi actionnya akan lebih bagus. Yang ketiga, kita bisa build and level up buildings kita. Ya mirip kayak COC, kita bangun base kita gitu ya, base-nya makin kuat dan seterusnya bisa nahan serangan dari musuh. Dan step keempat, kita bisa earn rewards dengan memainkan si gamenya dan partisipasi dalam guild wars, events, dan completing daily quests begitu ya. Untuk daily quest sesuai dengan namanya akan diadakan atau di-refresh daily, dan para player bisa memenangkan GIA token ini ya untuk setiap task yang di-complete. Nah, ini sistem play to earn-nya dari sini ya. Nah, terus selanjutnya juga akan ada random event di mana akan ada seperti Bubble Frenzy dan Gold Bonanza, di mana kita bisa earn reward ya di luar dari daily quest. Selanjutnya akan ada juga Guild War. Guild War ini akan setiap minggu, di mana setiap guild members bisa memfarm guild materials ya, di mana kita bisa pakai untuk craft dan untuk craft guild items dan juga menjual segala macam di market. Begitu, ini intinya kayak special event setiap minggu. Extra XP lah gitu. Kalau lu dulu pernah main PB mungkin ada double XP gitu lagi hari kemerdekaan misalnya 17 Agustusan. Nah, ada double XP. Nah, ini tiap minggu ada ya. Intinya kita bisa earn more items dan earn more tokens. Selanjutnya juga ada pets. Pets ini adalah in-game companions, di mana kita bisa dapatnya lewat gacha box. Dan kita juga bisa craft dengan beberapa shard ya. Nah, kita bisa level up our pets dengan pet food ya, dan juga item ini bisa mengincrease si pet multiplier ya. Jadi kalau kita ada pet, kayaknya mungkin kita nyerang lebih kuat dan seterusnya lah ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Untuk NFT-nya ini sekali lagi dalam fase 1, jadi di sale 30% ya. Buat lo yang mungkin suka game seperti ini ya, bisa pertimbangkan untuk beli. Dan kalau kita di sini ya, jadi di sini tentunya kita bisa terus kasarnya bisa terus earning begitu ya. Dan di secondary marketnya pun menurut mereka lebih stable, karena newly crafted BNTs akan bisa di sold at minimum 500 USD. Jadi kesannya kalau sampai kita mau jual lagi pun dengan harga nggak bisa dibanting lebih murah lah, kasar seperti itu ya. Next, staking. Nanti juga kedepannya akan ada staking, bisa TYT token dan juga NFT di sini ya. Untuk news-news terbaru semua kita bisa dapatkan di di X mereka atau di Twitter ya. Buat lo yang belum follow, bisa follow mungkin di @bountytemple. Dia tuh kemarin sempat dibahas di CoinGecko di sini ya. Oke, itu kurang lebih gambaran dari si Bounty Temple itu sendiri ya. Menurut gua projectnya sih ini simple banget ya. Dan kalau ngomongin soal tipe game ya, gua sebenarnya suka game ya. Tapi game gua tuh lebih ke first person shooter, third person shooter gitu ya. Jadi lebih game yang cenderung yang non RPG. Ada elemen RPG-nya tapi nggak sampai RPG sebagai utamanya gitu ya.
Nah, jadi kalau gue pribadi sini bukan tipe game yang gue biasa mainin. Jadi kalau dibilang tertarik sih ya gue nggak ekstrim tertarik amat. Tapi balik lagi itu setiap game itu kan tentunya punya daya tariknya masing-masing ya setiap orang ya. Kalau lu suka mungkin game-game seperti ini ya seperti COC dicampur dengan ini mungkinnya apa slot machine style gitu ya. Nah, ya mungkin boleh begitu boleh apa pertimbangkan untuk main. Tapi kalau gue pribadi sih nggak terlalu tertarik sebenarnya ya. Nah, selanjutnya untuk NFT-nya. Untuk NFT-nya sendiri ini yang kita bisa beli sekarang. Ya, kalau lo mau beli bisa di sini yang paling murah tuh 770 USDT ya, which is itu sebenarnya lumayan gede juga ya. Ya pastiin kalau lo tertarik jangan sampai ngelebihin dari menurut gua jangan sampai ngelebihin dari 2% deh apa porto spot lo gitu. Walaupun ini NFT tapi gue hitungnya spotnya apa dihitung masuk ke porto spot deh ya, jangan sampai lebih dari 2% gitu. Kalau sampai 770 itu lebih dari 2% ya mendingan jangan gitu ya, karena lagi-lagi kalau yang seperti ini resikonya cenderung lebih tinggi ya, karena NFT dan game play to earn itu literally tergantung banget sama berapa banyak yang main. Sama kayak dulu ya, ada game yang nggak usah game lah ya, Metaverse juga dulu kayak Decentraland. Wah, dulu nge-hype banget. Benar nge-hype banget, sempat masuk ke top 10. Sekarang udah 100 lebih. Itu udah di ranking 100 lebih ya karena balik lagi udah nggak terlalu banyak yang main gitu. Jadi lagi-lagi ini semua tergantung dari banyak yang main atau enggak. Banyak yang pakai enggak sih NFT-nya dan demand dari NFT-nya tinggi atau enggak. Kayak Axie Infinity juga ya. Axie Infinity juga drop ekstrim. Di masanya semua orang wah tokennya gila-gilaan. Wah, orang pengen banget ya. Nah, tapi pas udah hilang ya udah gitu. Jadi lagi-lagi kalau menurut gua sih ini ya kalau lu suka gamenya silahkan coba. Tapi otomatis ini resikonya menurut gua cenderung tinggi sih gitu ya. Itu review gua kurang lebih untuk Bounty Temple. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.